Moga-moga berkembanglah kesanggupan bangsa kita juga dalam ilmu pengetahuan, bukan saja untuk kepentingan sendiri, melainkan juga dapat memberi sumbangan kepada kebahagiaan umat manusia. Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita punya kesempatan untuk maju. Namun, kemajuan itu hanya akan tercapai jika kita segiat-giatnya berusaha memperoleh keahlian yang diperlukan. Selamat menyaksikan. Bulan Juli, angin kencang dan gelombang laut bergulung sangat tinggi. Kita tumbuh di tanah Selando Dai dengan ombaknya yang ganas. Kita orang Lote, di petang ditulis roti. Walau paling jauh selatan dan kecil, kita tak boleh tenggelam dalam arus kehidupan yang keras ini. Pak! Pak! Mari lanjut belajar. Ikuti. My name is Herman. My name is Herman. And Jongen Aitet Kampung Keka. En Jongen Aitet Kampung Keka. Ik wil naar de universiteit. Ik wil naar de universiteit. Zoals die Europees. Zoals die Europees. Om ons vaderland te kunnen beschermen. Om ons vaderland te kunnen beschermen. Berdiri, ulangi lagi sendiri, lancar dan tak boleh salah. My name is Herman. En Jongen Aitet Kampung Keka. Ik wil naar de universiteit. Zoals die Europees. Om ons vaderland te kunnen beschermen. Bahasa Melayunya. Nama saya Herman, anak dari Kampung Keka. Saya ingin bersekolah tinggi seperti orang Eropa agar bisa jalan tanah air kami. Bagus. Walau kecil dan paling jauh di selatan, pikiran dan pandangan kita jangan sampai terpencil. Papat berlangganan harian matahari dan Narmokondo terbintang Jawa. Baca, supaya tak mudah diperdaya.
Ketika Belanda pertama kali mendarat di tahun 1653, hanya ada 5 kerajaan di Pulau Rote. Sekarang sudah jadi 18 kerajaan terpecah belah. Terus belajar supaya bisa masuk ke RUP Silageresku. Hei nak, sini, mendekatlah. Siapa namamu? Herman Johannes. Herman Johannes. Berapa umurmu? 9 tahun. Kamu sekolah di mana? Kelas berapa? Kelas 2 RUP Silageresku. Sini. Duduklah. Siapa nama bapamu? Daniel Abia Johannes Ekberzun. Ibumu? Arancider. Kamu anak keberapa? 4 dari 6 bersaudara. Siapa kakakmu? Ana Maria Ekbor. Adikmu? Abia dan Andreas. Sini, coba nenek lihat telapak tanganmu. Oh sedadi, di hata holi matua. Kelak, engkau akan menjadi orang terkemuka. Bagaimana setelah kamu tamat? Kakakku Ferry baru berangkat ke Salatiga. Ekber ke Jakarta. Lanjut ke sekolah guru, Wish School. Saya mau jadi insinyur. Kamu ditawarkan beasiswa untuk lanjut ke OPD School for Finland Amsenara. Sekolah calon pegawai negeri. Saya tidak mau jadi tukang catat, bukan itu. Tidak mau jadi pegawai pemerintah, jadi pegawai pamung praja. Terus Mau sekolah tinggi, jadi insinyur. Tapi tidak ada sekolah tinggi itu di sini. Juga di timur. satu-satunya yang paling dekat di Makassar. Dan agak Fred Lager otherwise. Saya siap pergi. Umurmu belum sampai 15 tahun. Sendiri. Tanpa siapa-siapa di sana. Saya
Saya pergi untuk belajar. Saya bisa jaga diri di sana. Selamat Pak Jok. Selamat. Selamat menjadi mahasiswa teknik Bandung. Lulusan terbaik dari IMS Kristen Batavia. Berapa beasiswamu sebagai lulusan terbaik? 300 bulan tahun kuliah di sini, Pak. Luar biasa. Terima kasih, Lau. Beasiswa prestasi, bukan belas kasihan. Satu-satunya mahasiswa pribumi yang tinggal di asrama ini hanya kamu, Jok. Kuliah dari seribu agar kelak bisa menjadi insinyur pribumi yang sama pintarnya dengan orang Eropa. Nanti bergabunglah ke dalam Briten Studenten Keliningi. Di sana ada Dr. Johannes Laimena, seorang tokoh politik Kristen asal Maluku. Johannes Laimena. Saya pernah dengar nama itu. Panitia Kongres Pemuda pertama dan kedua dari Jong Ambon. Ada juga Sultan Gunung Mulia dari Tapanuli Selatan. Tapi yang terpenting sekarang adalah belajar sungguh sebagai mahasiswa teknik. Terima kasih Pak Jok. Saya pamit. Selamat malam, Pak Jok. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Silakan, Mas. Kaum kita masih curiga dan takut datang berobat ke negeri Kristen. Saya mendorong mantri ke kampung-kampung agar mereka juga bisa datang berobat dan mendapat layanan kesehatan. Pemerintah India memegang tanggung jawab terhadap kesejahteraan penduduk Bumi Putra. Nasib penduduk Bumi Putra memang sangat terbelakang. Misi Kristen adalah alat ekspansi barat. Itu tak sejalan dengan prinsip dasar persaudaraan universal. Tuhan dan Buddha sudah saatnya dihapus. Semua punya hak yang sama untuk hidup layak, termasuk mempunyai hak hidup dengan layanan kesehatan. Misi hanya melayani tata hidup kolonial dan kapitalisme. Persaudaraan universal membutuhkan solidaritas universal. Pembebasan. Tidak ada jalan untuk mencapai itu. Ya, kecuali dengan kemerdekaan. Indonesia merdeka. Dan tidak bisa kooperatif. Harus melawan. Kita harus melawan demi mencapai. Perkuat perkumpulan
Ya, lebih tegas, partai politik sebagai alat perjuangan. Ya, Indonesia harus belajar banyak supaya layak meraih kemerdekaan. Bagaimana dengan di timur sana? Golongan pribumi di timur masih sangat rendah, Pak. Dan itu golongan besar, Pak. Sistem penjajahan dengan segala usaha menanamkan rasa rendah diri ke dalam golongan besar itu. Orang timur hanya mandi dengan ampas kelapa. Organisasikan pemuda Timur untuk bangun solidaritas bersama. Ya, kita bentuk Perserikatan Timur. Dan jangan lupa bergabung ke Indonesia Studente Kerniji, organisasi pelajar Indonesia. Jadilah mahasiswa Bumi Putra dengan kepala tegak seperti bangsa Eropa. Ingatlah, Jadilah mahasiswa pribumi dengan kepala tegak. Sejak saya di AMS, saya mengagumi wakil-wakil Indonesia yang duduk di Volstrat. Husni Tamrin, Ide Kasimo, Sutarjo Karto Hadikusumo, dan juga Samratulangi. Saya mengagumi tulisan-tulisan Samratulangi yang dimuat dalam Nasional Kommentaren. Beliau seorang matematikus. Pidato dan tulisan-tulisannya tajam. Maka dari itu, penjajah selalu mencari segala cara untuk menghancurkannya. Samratulangi dan Husni Tamrin adalah korban dari sistem kolonial itu. Profesiat, Jo. Profesiat. Saya turut bangga atas tulisanmu yang dimuat di The Ingenieurs in the Netherlands ini. Terima kasih, Mas. Saya banyak belajar darimu. Belajar bagaimana kaum Bumi Putra tidak hanya menjadi tukang melamun. Berekening van den Christen Trotostan. Perhitungan keadaan aliran kritis. Saya mengoreksi rumus diktat pelajaran hidraulika yang dipakai pada perencanaan selokan miring pada irigasi. Kamu dapat penghargaan berupa dana dari Van Kesteren Fund, juga surat penghargaan dari Konflik Institut Insinyur, dan juga surat pujian dari Mahaguru Ahli Fisika, Profesor H.R. Bojer.
saudaraku. Sekolah tinggi kedokteran sekarang, tapi sesungguhnya statusku masih mahasiswa. Situasi lagi tak menentu. Tapi kita memang tidak punya pilihan, Pak. Ya, kita harus menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Berita terkini, 3 kapal perang sekutu sudah mendarat di Tanjung Priok. Dan katanya, mereka siap mendaratkan pasukan marinirnya untuk melucuti pihak Jepang. Kita harus berbuat sesuatu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Saya mempunyai satu ide. Nasir asisten bidang kimia coba mempelajari pembuatan kenalwik, bahan penting detonator granat dan bom, bersama Pak Mugiono, ini asisten bidang fisika. Untuk Seno Sosro Amijoyo, coba buat granat tangan di laboratorium fisika. Baiklah, kalau begitu mari kita rapat pembagian tugas. Kita harus manfaat laboratorium fisika. Kita berusaha untuk buat senjata. Tugas kita sekarang adalah mencari cara termudah untuk membuat bahan peledak seperti molotov koktail dan juga granat. Ya, betul itu, Pak. Provokasi terjadi di mana-mana. Pasukan Belanda dan Indo-Belanda yang dibebaskan dari kamp internal Jepang sudah dipersenjatai kembali. Pasukan Belanda tak rela terlepas dari bekas wilayah jajahannya seperti Indonesia. Sedikit demi sedikit mereka menghadirkan pasukan-pasukan barunya. Pemerintah kita tentu dianggap sebagai antek Jepang yang harus dilenyapkan. Apa jadinya kalau mereka ditangkap dan dibunuh? Sementara kita terbatas dalam semua hal, terutama persenjataan. Kami kesini untuk memastikan persenjataan. Bagaimana keamanan pemimpin dan pemerintah kita? Situasi keamanan rawan, ekonomi sulit, tenaga dan peralatan ini.
mau tidak mau, pemerintahan harus dipindahkan dulu demi keamanan dan keselamatan. Kabar terakhir, Sri Sultan menawarkan Jogja. Oh ya, syukurlah kalau begitu. Semoga segera mungkin pusat pemerintahan kita berpindah ke sana. Baiklah, kami akan segera mungkin membantu. Saat ini kami sedang mencari mesiu dan bahan persenjataan lainnya di gudang senjata peninggalan Jepang. Kalau begitu kami pamit dan berharap Pak John dan kawan-kawan di sini bisa produksi bahan persenjataan untuk mensupport kami di lapangan. Saya, Letnan Jenderal Simon Henrysburg, memimpin kita semua untuk menjalankan agresi militer. Tujuannya adalah untuk menghancurkan Indonesia, memadamkan setiap api pemberontakan sampai tuntas sepadam-padamnya. Kepada dunia internasional, kami tunjukkan bahwa Indonesia sudah hancur. Negara yang baru diproklamirkan secara prematur sudah mati sebelum berkembang. Tentaranya sudah tak tersisa. Maka wilayah Hindia Belanda akan tetap menjadi milik kita. Kita duduki kembali. Datang menghadap atas surat perintah pemanggilan yang ditandatangani oleh Kapten Surya Sumarno atas nama Letjen Urip Sumoharjo, Kepala Staf Umum Kementerian Keamanan Rakyat, untuk datang ke sini. Pemerintah Indonesia lagi mengalami krisis persenjataan. Karena itu, Pak Johannes diminta datang ke Yogyakarta menerima tugas membangun laboratorium senjata. Kita ya memang membutuhkan bantuan sebagaimana yang telah dilakukan Pak Johannes bersama beberapa kawan di Jakarta. Saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu? Sampaikanlah. Jika laboratorium ini berjalan dan berproduksi dengan baik, orang lain yang akan melanjutkannya, Pak. Bukan lagi saya. Saya ingin melanjutkan karir saya di bidang pendidikan.
Hari ini Pak Johannes resmi kami angkat menjadi anggota militer dengan pangkat mayor. Dan Pak Johannes mendapatkan undangan makan sebentar malam di rumah kediaman Brigjen Urip Suharti. Ya, kami memang sangat mengharapkan ini, Pak. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Saya sudah perintahkan asisten saya untuk mengumpulkan bahan-bahan baku. Botol-botol berisi asam, gelirang pekat, asam sendalat pekat, dan juga alkohol. Botol-botol berisi air rasa akan diangkut dengan kereta api dari Bandung. Kita akan buat bom asap, granat tangan, dan juga anak panah detonator yang ujungnya dilengkapi dengan mesiu. Pokoknya apa saja yang berfungsi sebagai senjata. Selain itu, untuk memenuhi persenjataan kita akan bentuk laboratorium di Banjarnegara, Wonogiri, dan Wonosobo. Belanda menyerbu Jogja. Pak Yohanes diminta untuk menghadap Kolonel Jatikusuma bersama pasukan Taruna Militer Jogja, meledakkan jembatan dan jalur kereta api. Kami siap membantu. Tenang. Saya sudah pasang sumbu dan detonator pada bom seberat 250 kg. Persis di bawah tiang jembatan. Sesegera mungkin akan meledak. Semua menjauh. Jogja Kaliurat sudah kita letakkan. Jembatan Jogja Solo pun menyusul akan kita hancurkan. Pergerakan kendaraan tentara Belanda lumpuh. Mereka bergerak dari Solo menuju Jogja, harus memutar jauh, mengelilingi Gunung Merapi, Merbabu, melewati Magelang dan Salatiga. Dengan mengambil jalan memutar jauh, mereka akan mendapat banyak gangguan dan serangan dari rakyat. Tentara Indonesia masih ada! Merdeka! Merdeka! Dunia internasional akan buka mata. Propaganda Belanda telah kita patahkan. Merdeka! Merdeka! Kita bisa masuk kota sekarang. Perjanjian Remroyen telah menyepakati ditariknya tentara Belanda dari ibu
kota Yogyakarta dan pemimpin kita yang ditahan dikembalikan ke Jogja. Semua ini di bawah pengawasan United Nation Komisioner for Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa perjuangan kita telah membuka mata dunia internasional. Selamat Rilia. Saya ingat rakyat kita. Petani kita. Semiskin-miskinnya mereka. Mereka masih sanggup memberikan sumbangan terhadap revolusi fisik. Masih membekas. Seorang petani di lereng Gunung Merapi memberikan sumbangan logistik kepada kita. Walau kita tahu dia sendiri tak punya sawah. Semoga negara Indonesia tidak melupakan pengorbanan dari wong cilik itu. Bagaimana kabar Man? Sudah 13 tahun ini. Situasi begini kita tak tahu persis. Berita terakhir setahun lalu, pemerintah memberinya gelar Mahaguru Fisika. Sudah 35 tahun usianya. Tak ada satupun beritanya tentang Nona yang kita dengar. Apa saja yang dikerjakan sampai lupa kita? Apa Man tak ingat lagi kita?
Ya, jangan sedih. Saya sudah tulis surat langsung kepada Bung Karno, minta supaya Man diizinkan cuti sejenak melihat kita. Dengan taksi hormat disampaikan oleh D.A. Johannes Reson Wiboesa dalam bagian timur Kupang. Berjumpa paduka yang mulia, ia mau mempersembahkan satu permintaan pada paduka yang mulia Insinyur Soekarno di Yogyakarta. Dengan penuh pengharapan dan dengan hati yang percaya, Tuan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Sudi Kira mengizinkan anak dan hamba Insinyur H. Johannes sedia datang kemari bertemukan ibundanya yang sedang dalam kesakitan dan hamba yang sudah tua. Bangsa yang baru merdeka ini. Keinginan terbesar saya adalah kembali ke kampus, membaktikan diri, mencerdaskan anak bangsa. Kembali ke kampus? Ya, tenaga ahli, kaum profesional, dan kaum intelektual masih sangat kurang di negeri ini. Dengan posisi Bapak sebagai Kepala Laboratorium Persenjataan Markas Tertinggi Tentara adalah posisi yang menjanjikan. Apalagi sekalian menjadi dosen di Akademi Militer. Kenapa memilih meninggalkan dunia militer? Sebagai bangsa yang telah merdeka, kita punya kesempatan maju. Namun kemajuan itu hanya akan tercapai bila kita segiat-giatnya berusaha memperoleh keahlian yang kita perlukan. Sangat idealis. Ya, kita memang harus belajar dan bekerja dengan cita-cita yang tinggi, dengan kerendahan hati dan kerelaan demi bangsa dan negara. Apa yang ingin Bapak capai? Moga-moga berkembanglah kesanggupan bangsa ini, juga ilmu pengetahuan, tidak untuk diri sendiri, melainkan memberikan sumbangan kebahagiaan untuk umat manusia.
Ya Tuhan, apa memang kakak Yohanes jodohku? Apa ia benar mencintaiku? Tuhan, berikanlah aku petunjuk-Mu. Kami terpaut usia 15 tahun. Apa ia benar-benar serius? Dan benar, aku pun mencintainya. Herman, anak seorang guru. Sekarang, ia seorang guru besar. Kamu putri raja. Ia pasti sudah tahu mas kawin Minang. Ratusan kuda, kerbau, kain tenun, gading. Tapi ia berani menyurati ibu, walau ia tak miliki semua itu. Maksud ibu? Artinya, ia bersungguh-sungguh dan berani menghadapi segala resiko. Tapi ibu setuju? Yang menyatakan setuju atau tidak, itu kamu, bukan ibu. Tapi tuntutan anak kita yang besar, apa tidak menjadi hambatan ibu? Jika ia tulus, berani dan berteguh, minta ia datang menghadapi semua proses itu. Kamu putri raja, nilaimu bukan pada sekian materi ini, tetapi pada bagaimana kamu menghargai dan mencintai hal-hal besar. Jika hati dan ketulusannya besar, cita-citanya besar, pengabdiannya pada bangsa ini besar, maka ia berjiwa bangsawan. Ibu merestui jika kamu yakin bisa membangun hidup bersamanya. Terima kasih ibu.
Sampai-sampai bulan madu setelah menikah pun kami tak punya. Tapi saya mendukung dan melengkapi Pak Jo sebagai istri dengan dan berhubungan. Sebagai rekan kerja, bagaimana melukiskan seorang Profesor Herman Yohanes? Seseorang yang bekerja tanpa memikirkan waktu, seorang yang bekerja semasa menjadi rektor UGM sekaligus menjadi anggota Dewan Nasional, anggota Dewan Perangkat Nasional. Selepas menjadi rektor UGM, ia menjadi koordinator universitas dan anggota Dewan. Semua dijalankan dengan baik. Pak Jo sangat berdedikasi. Bahkan sejak tahun 1969, ia memimpin regional perusahaan. Jadi anggota Pemusnas Ristek, anggota Riset Nasional, anggota Pengembangan Bahasa Indonesia, Ketua Alumni Jogja, anggota Persatuan Insinyur Indonesia, anggota Komisi Indonesia World Energy Council, Ketua Legion Veteran Indonesia Jogja, dan masih banyak lagi. Kegiatannya sangat beragam. Di masa kepemimpinannya, Pak Jo membentuk Badan Ilmu Pengetahuan Universitas. Atas prakarsanya dibentuk riset paleoantropologi nasional yang bekerja sama dengan Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional serta Jabatan Geologi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Tengku Yaakob, yang kemudian berhasil menemukan tengkorak Pithecanthropus erectus kelima. Ini menjadi penemuan pertama yang dilakukan oleh tenaga ahli Indonesia. Di masa kepemimpinannya juga, Pak Jo di masa kepemimpinannya dia meluncurkan roket Gamma A2 dan 2 resimen mahasiswa yang kita kenal sekarang, tak lepas dari peran Pak Jo. Sebagai mahasiswanya yang kemudian banyak bekerja bersama beliau, apa yang bisa dipelajari dari sosok sederhana yang luar biasa ini? Bertahun-tahun saya bertemu ilmuwan yang sangat perkasa. Bukan hanya tentang fisika, melainkan kesederhanaan dan keberanian moralnya memperjuangkan kebenaran. Sikapnya di Komisi Anti Korupsi, keberaniannya melawan arus dalam kasus Timor Tengah. Sungguh, cerminkan keberanian dan integritasnya sebagai cendekiawan yang sejati. Dengan sekian jabatan dan pekerjaannya, sampai pensiun pun Pak Jo bahkan tak pernah punya rumah pribadi. Tahun 1970-an, beliau pernah membeli tanah di desa. Namun, tak pernah punya cukup untuk membangun. Wow, luar biasa. Wani, aduh bagaimana Bapak ini memboyong seorang putri raja, membawanya ke Jogja, tapi begini. Untuk keluarga besar, Komisariat Teknik UGM peduli terhadap dirinya, sehingga mereka membangunkan rumah yang kami tempati sejak tahun 1981 ini. Jika tidak, entahlah kami harus tinggal di mana. Apakah Ibu Ani? Ibu Ani bersedih atau menyesal dengan kondisi yang seperti itu? Saya mengagumi dan setia pada Pak Jo karena ia tak mencintai materi. Yang ia cintai adalah kemajuan bangsa ini. Anak saya sempat kecewa dengan bapaknya karena tak memiliki banyak waktu untuk kami. Tetapi sebagai istri, saya selalu memberi pemahaman. Negara telah memberi penghormatan dengan mencetak wajah Profesor Insinyur Herman Yohanes pada poin 100 rupiah tahun 2016 untuk mengingatkan kita betapa berharganya
jasa beliau buat bangsa. Mari kita semua berdiri mengheningkan cipta. Dan semoga Profesor Insinyur Herman Yohanes terus lahir dari generasi kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Nara Teater pertunjukan Herman Yohanes malam hari ini. Saya mulai mengundang sutradara dan semua yang terlibat dan dokumentasi set manager properti, silakan boleh naik ke atas panggung bersama sudah juga aktor yang sudah ada di atas panggung. Tim belakang layar. Ini yang nampak, yang tidak nampak juga sudah mulai nampak di atas panggung. Saya boleh mengundang Ibu Rita, Pak Kadis untuk mulai bersama-sama di atas panggung, sesi foto bersama.